Oke, kembali lagi ke channel YouTube Isul Kuncung. Nah, kali ini saya akan menceritakan sejarah atau histori tentang Kepulauan Seribu. Karena pribadi saya sendiri aja tuh nggak tahu sejarah Kepulauan Seribu itu seperti apa, dan dari zaman dahulunya tuh kenapa bisa dinamakan Pulau Seribu, kenapa bisa terbentuk pulau-pulau kecil yang banyak itu dan yang sangat-sangat indah untuk saat ini. Jadi saya akan mengulik-ulik, saya browsing ke sono kemari, ke sono ke sini gitu kan. Mencari tentang sejarah Kepulauan Seribu itu seperti apa, biar kita sama-sama belajar banyak banget sejarah atau histori tentang kebudayaan Pulau Seribu, tentang makanan Pulau Seribu. Nah, ini tentang sejarah yang saya ceritakan saat ini. Awal mulanya banget itu Pulau Seribu tuh seperti apa dan bagaimananya. Ternyata saya sedikit banyak saya membaca dan saya akan menerapkan di sini. Untuk teman-teman, daripada kalian nggak ngapa-ngapain, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa ditonton, no skip, karena kita sama-sama belajar di sini gimana tentang sejarah Kepulauan Seribu. Kita bangga menjadi anak muda Pulau Seribu, dan kita juga harus bangga mempunyai sejarah yang amat sangat, aduh, itu pokoknya historinya tuh sangat-sangat apa ya, bener-bener dahsyat kalau buat saya. Dan jangan lupa di share, itu sangat amat penting. Jadi biar semua wisatawan atau wisatawan lokal, wisatawan mancanegara bisa ngeliat atau bisa mengerti dan memahami sejarah tentang Pulau Seribu seperti apa. Dan yang sekarang pulau kita yang sangat indah ini kita tunjukkan pada dunia kalau pulau kita itu punya sejarah yang amat sangat bersejarah dan berarti. Oke, saya sekarang lanjut ke cerita tentang sejarah Kepulauan Seribu. Jadi Pulau Seribu itu terletak di Teluk Jakarta. Pulau Seribu itu juga terdiri dari 110 pulau yang telah terdata dan 300 pulau yang masih tenggelam timbul gitu loh. Yang disebut tuh kalau di yang saya baca tuh disebut dengan Pulau Gosong. Nah, awal mulanya terjadinya pulau-pulau kecil itu, jadi kepulauan ini terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Namun proses terbentuknya pulau-pulau itu sangat sederhana, bahkan paling sederhana dibandingkan pulau-pulau yang ada lainnya di Indonesia ini. Nah, Pulau Seribu berasal dari proses pecahan karang, koral, dan binatang laut lainnya yang semakin lama semakin membesar dan akhirnya membentuk sebuah pulau baru yang sekarang ada di Kepulauan Seribu, Jakarta. Maka tidak heran di pulau ini masih terdapat banyak banget pulau yang masih dalam proses pembentukan. Nah, sebagian pulau yang berada tepat di depan kota besar Jakarta, tentunya Pulau Seribu memiliki potensi yang sangat besar. Bahkan konflik dan perebutan akan wilayah Pulau Seribu sering terjadi dari zaman dahulu, bahkan sampai saat ini. Pemprov Banten dan Pemprov DKI Jakarta misalnya pernah berselisih tentang kepemilikan 22 pulau di Kepulauan Seribu. Banten mengklaim secara histori dan geografis 22 pulau tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang. Bahkan sempat mengajukan judicial review, uji material, ke Mahkamah Agung atas terbitnya peraturan pemerintah PP dan UU yang mengatur ke-22 pulau itu menjadi bagian Jakarta. Meski hingga kini Kepulauan Seribu tetap masuk dalam wilayah DKI Jakarta. Sejarah Pulau Seribu dalam masa Kerajaan Sunda abad ke-14. Pulau Seribu sendiri sudah dikenal sebagai zaman kerajaan di Indonesia, terutama sejak zaman Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda di tanah Jawa Barat. Walau belum pernah prasasti zaman kerajaan di Indonesia yang pernah menyebut secara spesifik keberadaan Kepulauan Seribu. Namun, menurut budayawan Betawi Ridwan Said yang diceritakan kembali oleh Alwi Sahab
dalam tulisannya di harian online republik.com, Pelabuhan Kelapa, sebutan lama Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, dulu pas masih zaman masih sejarah abad ke-14 tuh, jadi Pelabuhan Sunda Kelapa itu disebutnya Pelabuhan Kelapa. Oke, sejak abad ke-9 sudah menjadi ajang perebutan antara Kerajaan Sriwijaya Palembang dengan Kerajaan Kediri Jawa dan Kerajaan Sundapura pengganti Kerajaan Tarumanegara, yang lokasi kerajaan di sekitar Bogor dan Bekasi. Hasil perundingan segitiga yang dihadiri konsul Cina memutuskan pengesahan administrasi pelabuhan ditangani Kerajaan Sundapura sebagai yang terdekat dari Pelabuhan Kelapa tersebut. Sementara itu, kontrol kelautan Kepulauan Seribu daerah barat menjadi hak Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Kediri menangani kontrol kelautan Kepulauan Seribu di bagian daerah timur. Jadi masing-masing tuh kayaknya udah dikasih jatah masing-masing gitu loh. Jadi Pelabuhan Sunda Kelapa itu buat Kerajaan Sundapura, jadi yang sebelah timur itu bagian Kerajaan Kediri. Nah, Sriwijaya itu di bagian berhak di bagian barat itu deh yang saya baca di sini. Namun setelah berapa lama Kerajaan Sundapura menghilang pada tahun 1333. Waduh, itu gue belum lahir deh kayaknya, gimana dong. Pokoknya masih pada zamannya itu ya. Jadi pada tahun 1333 itu Kerajaan Sundapura itu menghilang, dan pengelola pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan besar di Indonesia itu digantikan oleh bawahan Kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat, digantikan sama Kerajaan Tanjung Kelapa. Itu kerajaan di bawah naungan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerjasama Portugis dan Kerajaan Sunda Pajajaran pada tahun 1512 dengan melihat peta politik saat ini di mana Kesultanan Islam Banten mulai membesarkan wilayah kekuasaannya, maka Kerajaan Hindu Sunda Pajajaran melakukan kerjasama dua pihak dengan Portugis yang saat itu sudah menguasai Selat Malaka dan sebagian wilayah timur Nusantara. Perjanjian kerjasama itu melingkupi perjanjian perdagangan maupun perjanjian kerjasama militer antara kedua belah pihak, termasuk pengamanan wilayah perairan Kepulauan Seribu yang saat itu merupakan titik lemah kekuasaan Kerajaan Tanjung Jaya atau Kelapa yang menjadi bawahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Perjanjian tersebut pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen yang dibuat rangkap dua, satu salinan untuk Kerajaan Sunda Pajajaran dan satu lagi untuk Raja Portugal. Pada hari yang sama juga dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal di suatu tempat yang saat itu menjadi sudut Jalan Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur 1, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini, maka Portugis diperbolehkan membangun gedung dan benteng pertahanan di Pelabuhan Kelapa atau Pelabuhan Sunda Kelapa dan di sekitarnya. Namun dengan melihat strategi perairan Kepulauan Seribu dan Kerajaan Pelabuhan Kelapa yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara saat itu membuat iri Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Akhirnya pada tahun 1527
pasukan gabungan Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten dengan armada lautnya menyerang sebagian besar kekuasaan kerajaan Sunda di Jakarta melalui perairan Kepulauan Seribu. Kerajaan Tanjung Kelapa atau Jaya dengan dibantu kerajaan Sunda Pajajaran serta dengan dukungan pasukan Portugis tidak mampu menahan gempuran banyaknya pasukan yang datang. Akhirnya seluruh wilayah Tanjung Kelapa termasuk Pelabuhan Kelapa jatuh ke dalam kekuasaan Demak dan armada perang Portugis keluar dari wilayah tersebut. Setelah direbut Demak, yang dibantu Kesultanan Banten, Fathahillah sebagai panglima pasukan Demak ditunjuk sebagai Bupati Kelapa dan mengganti nama kerajaan dengan sebutan Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527 yang sekarang dijadikan hari jadi kota Jakarta. Oke, setelah 39 tahun Pangeran Fathahillah menjadi bupati tersebut, dan hubungan Kesultanan Banten dan Jayapura itu Jayakarta itu sangatlah harmonis. Tapi setelah Pangeran Fathahillah itu ditarik oleh Kesultanan Cirebon, hubungan mereka tidak lagi harmonis. Sengketa perebutan wilayah Kepulauan Seribu antara Kerajaan Banten dan Jayakarta ternyata dimanfaatkan oleh VOC Belanda. Pada tahun 1619 di bawah pimpinan Jan Pieter Zonkooien, VOC menyerang dan mudah menguasai Jayakarta. Sejak kekalahan tersebut, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia dan menjadi wilayah jajahan VOC Belanda. Dan mulai saat itu pula pemerintah Belanda yang sudah mengetahui betapa strategisnya wilayah Jayakarta dan Kepulauan Seribu berusaha mempertahankan wilayah tersebut dengan baik. Bahkan pemerintah VOC Belanda membangun, dan mulai saat itu pemerintah Belanda yang sudah mengetahui betapa strategisnya wilayah Jayakarta dan Kepulauan Seribu, bahkan pemerintah VOC Belanda membangun pertahanan dimulai dari Kepulauan Seribu, antara lain Pulau Ondurs, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari sebagai poros pertahanan laut mereka. Nah, pada saat VOC Belanda menguasai Batavia, barulah tuh ada yang namanya dokumentasi tentang kepulauan dapat kita lihat dan temukan. Nah, catatan sejarah tertua di Pulau Seribu adalah berupa prasasti peninggalan Belanda dari abad 16 yang tepatnya ada di Pulau Ondrus. Namun sebenarnya bangsa Portugis lebih dahulu datang ke Sunda Kelapa, pelabuhan di Jakarta sebelum Belanda, yaitu tepatnya pada tahun 1513, di mana saat itu kota Jakarta masih masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Tapi entah mengapa bangsa Portugis saat itu tidak meninggalkan jejak di Pulau Seribu. Selain meninggalkan prasasti tersebut, ada juga peninggalan sejarah berupa bangunan benteng pertahanan di Pulau Kelor, Pulau Bidadari, dan juga Pulau Ondrus sampai saat ini masih dapat kita saksikan di 3 pulau tersebut. Dan juga untuk kita ketahui bersama bahwa pada masa abad ke-17, peta buatan Belanda sudah menandai adanya pulau-pulau di sekitar Pulau Panggang yang telah berpenghuni. Juga jangan dilupakan peninggalan sejarah berupa makam-makam yang ada di Pulau Seribu seperti makam Panglima Hitam Pulau Tidung, makam Ratu Syarifah Fatimah, ratu keturunan Arab yang berkuasa di Kesultanan Banten pada abad 17, makam Raja Pandita dari Kerajaan Tidung Kalimantan, makam Habib Ali bin Ahmad bin Zain
Aidit di Pulau Panggang pada abad ke-18. Makam legenda darah putih di Pulau Panggang, makam Syarif Maulana Syarifuddin, kerabat Kesultanan Banten di Pulau Kelapa, dan makam Sultan Muhammad Zakaria, kerabat Kesultanan Banten di Pulau Panjang. Itu semua tentu menunjukkan Pulau Seribu memiliki catatan sejarah yang sangat amat kuat. Dan apabila digali lebih dalam lagi, pasti masih banyak sejarah-sejarah yang tidak kita ketahui lagi. Nah, oke, cukup sampai di situ sejarah-sejarah yang saya ceritakan. Kurang lebihnya kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelemahan, kesalahan hanya milik hamba-Mu ini, Allah. Oke ya kawan, jadi selesai semua cerita-cerita tentang sejarah Kepulauan Seribu. Kalau misalkan ada yang tahu cerita lebih tentang Kepulauan Seribu, tolong di komen di bawah ini. Nah, kalau misalkan orang Pulau Kelapa nih, petua-petuanya yang lebih tua yang tahu tentang sejarah Pulau Kelapa, tolong di komen siapa, biar nanti kita samperin untuk kita minta menceritakan tentang sejarah Pulau Kelapa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekhilafan atau kesalahan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe.